104,3 FM, The Radio, News and Music. Guna 4.2 FM di Radio News and Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang the listeners. Apa kabar? Di siang hari yang cuacanya kurang stabil listeners ya. Kadang mendung, kadang hujan, kadang panas. Nah, tapi semoga the listeners tetap stabil aja buat semangat menjalani hari ini listenersnya di Senin 21 Desember 2020. Dan ditemani sama kita listeners selama beberapa saat ke depan dalam program Ngota Bareng JI, Ngobrol Santai Bareng Jambi Independen. Dan seperti biasa kita gak sendirian the listeners. Sudah ada bersama kita saat ini the listeners ya, narasumber kita yang luar biasa tentunya, yang bakal nemenin kita buat ngobrol nih mengenai bantuan pakar kasih bagi warga terdampak COVID-19. Sudah ada listeners ya, Kabid SDA Dinas PUPR Kota Jambi, Bapak M. Yunius. Selamat siang, Pak. Selamat siang kita. Oke. Di sini sudah diundang untuk membahas salah satu tema masalah pakar kasih. Baik, mungkin agak boleh sedikit ke depan dikit Pak untuk ke mikrofonnya ya Pak ya. Oke. Boleh diturunin sedikit, dibantu ya Mas Tis ya. Oke, terima kasih. Baik. Oke. Baik, the listener, senang banget hari ini kita nggak sendirian ya. Sudah diteman dengan kita panggil Bang aja ya Bang ya. Gak apa ya Bang ya, supaya lebih TikTok gitu. Nah, dengan Bang Yunius ya the listeners, kita bakalan sharing nih mengenai bantuan pakar kasih Bang. Karena memang kalau ngomongin soal pandemi COVID ini pasti terdampak oleh seluruh pihak ya Bang ya. Baik itu masyarakat, di pelaku UMKM, terus juga banyak sektor yang terdampak gitu Bang. Nah mungkin kalau dari kita sendiri Bang, dari Dinas PUPR khususnya bidang SDA ya Bang ya, sumber daya air, ini seperti apa Bang? Mungkin ada bentuk tali asi atau mungkin bantuan lah kepada masyarakat Bang dalam pandemi COVID ini seperti apa? Oh ya, boleh Mas Mbak kita. Jadi selamat siang semua pemirsa pendengar di radio ya. Iya, benar. Jadi intinya pakar kasih ini merupakan salah satu sektor yang dikerjasamakan dengan bidang kami sumber daya air. Di sektor sumber daya air ini sektor yang bisa dipakai, kemarin kita pakaikan itu masalah pembersihan sungainya. Karena di situ dinilai dari hasil pengamatan dan ide yang dicetuskan itu bisa merekrut tenaga kerja yang cukup banyak yang sudah terdampak akibat COVID tadi, baik tenaga kerjanya juga dari sektor UMKM-nya. Jadi dari sektor yang bisa menampung tenaga kerja cukup banyak tadi, mungkin sektor kami bidang sumber daya air dengan melakukan pembersihan di sungai-sungai seperti itu. Jadi hal itulah menjadi ide dasar untuk merangkul SDA dengan pola pembersihan sungai, melibatkan warga setempat yang sungai-sungainya yang memang notabene memang perlu dibersihkan demi kelancaran air mengatasi genangan yang selama ini ada di Kota Jambi. Baik. Ide awalnya sih begitu. Jadi akibat COVID tadi ada dampak daripada pemutusan hubungan kerja. Benar. Tenaga kerja kita banyak menganggur, sektor-sektor informal di lapangan banyak stop, tidak bekerja, pengangguran di mana-mana. Nah, salah satunya ide yang tadi yang bisa merekrut tenaga kerja sedikit agak banyak dan luas tadi dan berbasis kepada masyarakat setempat, sektor pembersihan sungai tadi. Jadi artinya dasar itulah melakukan program pakar kasih untuk memberdayakan, menggelindingkan sedagi ekonomi yang sudah ada perlambatan awalnya seperti begitu. Baik, jadi memang selain melibatkan mereka yang terdampak gitu Bang ya, tapi juga memang ada program kita sendiri gitu ya Bang ya untuk pembersihan. Ada manfaat lain, jadi program itu bergulir untuk mengatasi, memberdayakan tenaga kerja dari sektor sumber daya airnya, sungainya menjadi lebih bersih. Benar. Ini juga berpotensi untuk mengurangi banjir lah ya Bang ya. Mengurangi titik genangan yang ada di Kota Jambi. Baik, betul. mungkin kalau untuk sungai-sungai yang ini sudah berjalan ya Bang ya? Yang pakar kasih kita yang kita bicarakan hari ini sudah selesai. Sudah selesai di seluruh titik. Lebih kurang menyerap tenaga kerja lebih dari 1.000 orang. Wow. Kemudian berada di 23 link sungai yang tersebar di Kota Jambi dan menghabiskan dana lebih kurang 2,6 miliar. Itu baik tenaga upahnya, baik tenaga memberikan insentif makan setiap hari kepada pekerja-pekerja kita, juga bekerja sama dengan TNI ya, dari sisi pengawasan lapangan seperti itu. Baik, artinya ada 23 titik sungai ya Bang ya? 23 titik sungai, artinya titik sungai tadi basisnya link. Jalurnya ya Bang ya? Ya, jalurnya. Jadi mungkin bahasanya di jalur sungai. Kalau untuk kriteria sungai yang wajib
menerima program Pakar Kasih gitu Bang di setiap wilayah kelurahan, kecamatan seperti apa Bang? Nah, jadi kami punya kebetulan semacam punya base data. Base data di sumber daya air tadi ada lebih kurang 120 link sungai yang selalu rutin kami kerjakan. Nah, jadi dari 120 sekian itu kami ambilkan 23-nya untuk kita selesaikan dengan basis penggunaan dana Pakar Kasih tersebut. Yang notabene memang sudah agak terjadi perlambatan proses pembersihannya. Maka untuk mengatasi yang sudah perlambatan tadi, kita masukkan dengan bantuan program Pakar Kasih tadi. Makanya muncul 23 link sungai tersebut. Link sungai, gitu. oke. Ini di 11 kecamatan dari 62 kelurahan atau gimana Bang? Ya, dominan itu sebilang tadi ada beberapa 120 tadi kan selalu kami membersihkan nih. Dari spot-spot yang agak tertinggal, itu yang 23 itu kita pilihkan. Jadi tidak wajib satu kelurahan dapat, enggak. Jadi ada spot-spot yang memang prioritas lah harus gitu ya. harus segera untuk kita tindak lanjutkan pembersihan seperti itu. Baik, mungkin kalau untuk setiap warga yang dilibatkan Bang, ini mendapatkan berapa upahnya Bang? Kalau upah kita sudah mematok kemarin sudah kita laksanakan per hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Kita dibayar Rp110.000 dengan bantuan makan mereka dalam wujud dibantukan kepada UMKM yang dimanjakan Rp10.000. Jadi setiap harinya mereka dapat upah Rp110.000 dan dapat insentif makan, bantuan makan siangnya Rp10.000. Baik, artinya 1000-an warga ini memang sudah cukup membantu untuk membersihkan kali dan sungai gitu Bang ya, di Kota jadi Jambi. sektor yang kami terbantukan dari sisi pemberian sungainya, kami terbantu dari sisi itu. Sektor yang kita bantukan kepada mereka yang terdampak COVID tadi, mereka kembali bekerja. UMKM yang dulunya stop, tidak bekerja segala macam, penjualannya menjadi nol ataupun minim, juga mulai bekerja dengan adanya program Pakar Kasih tadi, seperti itu. Baik, itu berapa lama Bang mungkin untuk pengerjaannya? Kita lebih kurang paling lama 1 bulanan ya, 1 bulanan bekerjanya untuk ke 23 lokasi itu bekerja serentak. Jadi kalau itu perputarannya tadi sekitar total uang kita dalam 1 bulan itu kita keluarkan untuk langsung diserap oleh masyarakat sekitar 2,6 miliar. Di situ kita dapat memberikan sepatu kerjanya, bantuan alat segala macam, semacam juga asuransi kesehatannya segala macam, ada kecelakaan segala macam, kita juga beri bantukan dengan lebih kurang totalnya tadi 2,6 miliar seperti Baik. itu. Selama pengerjaan mungkin Bang kalau kita flashback gitu ya, ada nggak Bang kendala-kendala yang ada di lapangan baik itu dari masyarakatnya atau mungkin ketika lagi proses pembersihan kali tersebut? Jadi kami sudah memilihkan juga berdasarkan konsepnya, kami cukup mengetahui apa-apa yang bisa dikerjakan di lapangan. Kategori yang kita pilihkan itu memang link-link sungai yang bisa dikerjakan oleh tenaga orang. Ada link-link sungai yang tidak bisa dikerjakan dengan orang dan alat. Kami sudah memilihkan link-link sungai yang memang notabene bisa dikerjakan dengan orang dan dikerjakan dalam waktu bersamaan dengan jumlah orang yang sedikit agak besar dan cepat selesainya. Sehingganya sungai-sungai yang kita bersihkan tersebut 23 jadi selesai dengan waktu tepat dan pekerja yang terlibat juga sesuai dengan yang kita harapkan terjadi. Jadi masyarakat juga sangat antusias untuk melaksanakan mengikuti ini Bang ya. program ini tadi, sehingganya juga berharap ada semacam pertanyaan juga, Pak, kapan lagi pekerjaan ini akan dimulai lagi seperti itu, sehingga artinya mereka terbantu ya Bang ya. Sangat terbantu sekali, artinya mereka akibat COVID tadi memang sektor-sektor informal tadi memang agak terganggu, yang selama ini mungkin mereka kerja serabutan, ada juga seperti juga tukang ojek mengantar anak sekolah, ternyata anak sekolah kan nggak sekolah, libur Bang libur. Ya. Penjaga kantin di sekolah-sekolah, ternyata sekolah juga nggak ada dibuka segala macam. Ada benar-benar sektor yang bersentuhan dengan akibat dampak daripada COVID itu sendiri. Dan kita sudah memintakan bantuan kepada pihak kelurahan untuk menampung orang-orang tersebut untuk dipekerjakan, walaupun waktunya tidak terlalu lama, tapi perputaran ekonomi saat kita berikan tersebut gairahnya muncul dan sangat dirasakan dampaknya positif oleh masyarakat tersebut itu. Baik, artinya memang pihak kelurahan juga turut serta melihat gitu Bang ya. Benar gak sih mereka ini yang memang membutuhkan pekerjaan itu gitu ya Bang? Sangat membutuhkan, kayak di lapangan ada beberapa sekali saya turun ke lapangan melihat merekrut proses orang-orang yang bekerja tersebut dengan memang artinya memang mereka tuh sudah
boleh dikatakan sudah berhenti bekerja. Oke. Kemudian bekerja lagi, kemudian dapat penghasilan, notabene untuk bergulir dapat pekerjaan selanjutnya lagi kalau program itu nanti sudah selesai seperti itu. Baik. Nah, tadi kan kalau pekerja bertanya, saya juga mau nanya nih Bang, ada nggak program Pakar Kasih lanjutan gitu Bang untuk mereka yang terdampak COVID ini mungkin? Oh iya benar, kita sudah mendapat semacam perintah dari Bapak Wali Kota untuk kelanjutan tahun besok lagi, tahun ini ya, tahun 2021 ya. 2021 ini kita sudah disuruh dianggarkan lagi dengan basis, tapi mungkin tidak COVID lagi mungkin dananya. Itu sudah basis dengan program dana APBD kita sendiri untuk, tapi polanya tetap memberdayakan masyarakat setempat ya. Masyarakat tempat terutama sih kita kalau dapat melanjutkan orang-orang yang lama kemarin bekerja, mereka kalau kita lihat di lapangan sangat membutuhkan pekerjaan dan berharap itu muncul lagi program-program yang memberdayakan mereka lagi seperti itu. Sudah kita anggarkan itu untuk tahun 2021. Bukan dengan dana COVID gitu ya Bang ya? Bukan dana COVID, memang APBD full untuk menggelindingkan lagi pekerjaan itu. Dan kita sudah hari ini kan sudah punya data-data siapa pekerja, ada link tertentu yang dulu kita menilai basis kelurahan tadi sangat efektif untuk merekrut tenaga-tenaga orang yang benar-benar berada pada wilayah sungai tersebut. Jadi mereka seolah-olah membersihkan kampungnya sendiri, wilayah sendiri seperti itu. Jadi mereka kita pekerjakan, artinya keberpihakan keinginan mereka untuk membersihkan kampung tadi benar-benar yang dibersihkan kampung sendiri. Jadi artinya serius dalam mengerjakan seperti itu. Baik, misalnya saya warga Mayamangurai gitu ya Bang ya. Artinya memang warga dari Mayamangurai itu yang membersihkan sungai itu ya Bang ya. Dari warga tersebut yang memang butuh dan sedikit agak peduli dengan kebersihan sungai. Dan setiap warga di situ kan nggak mungkin jadi pembersih sungai semua, mungkin ada jadi PNS-nya segala macam. Jadi komponen-komponen mereka yang mempunyai kepedulian dengan sungai tadi dan mau diajak untuk bekerja, yang itu yang kita rekrut untuk membersihkan sungai-sungai, sektor sungai itu tadi seperti itu. Kalau di tahun depan nih Bang, mungkin ada berapa titik jalur sungai yang sudah kita kita sudah menganggarkan lebih kurang ada 16 titik ke depannya. Jadi selain daripada program-program pembersihan yang kita plot berbasis masyarakat, kami juga melaksanakan program rutin kami membersihkan dengan tenaga pekerja kita harian. Jadi yang tenaga yang program khusus memberdayakan masyarakat tadi merupakan program tambahan. Berarti ini baru, bisa dibilang baru gitu ya Bang ya? Boleh dibilang baru. Baru satu kali ini atau udah berapa kali berjalan mungkin Bang? Sebenarnya untuk tema pemberdayaan masyarakat, kita dulu ada program pembersihan dengan TNI. Ya ini juga kategori yang baru sebenarnya untuk yang ini. Ini mungkin yang kedua, yang pertama Pakar Kasih, yang kedua yang akan datang 2021 depan. Itu. Baik, di tahun depan dianggarkan 16 jalur sungai ya Bang ya. Sungai, ini betul. Untuk sungai yang kemarin sudah dibersihkan atau sungai baru lagi? Sungai baru lagi. Sungai baru lagi. Kemarin kita sudah membuatkan jejak yang akan kita lanjutkan untuk sungai yang kemarin. Artinya kita tinggal melanjutkan yang 16 yang ini yang baru lagi. Artinya kita juga perlu mempertegas mana sih sungai ini yang akan kita bersihkan, jalur sampai di mana, lebar seperti apa, kedalaman seperti apa, apa-apa yang mengganggu di sungai tadi yang sudah kita 23 yang lama kan kita sudah persis sudah mulai tahu nih, oh ternyata jalur seperti ini, lebar seperti ini. Akibat program Pakar Kasih itu dampaknya positifnya seperti yang kita rasakan di sisi sungainya, kita permanen jalur sudah mulai ada ketegasan, kepastian. 16 yang baru nanti juga kita berharap seperti itu. Titik-titik seperti itu juga ke depan mudah-mudahan juga berdampak positif seperti yang lama, dan kita lanjutkan lagi pada titik-titik berikutnya tahun besok-besoknya seperti itu. Baik, setelah kan ada ribuan warga yang membersihkan sungai nih Bang ya tahun ini, tapi maksudnya di anggaran COVID ini gimana? Nah, dari sungai-sungai yang dibersihkan itu kan apa temuannya Bang? Mungkin ada selain temuan sampah gitu ya, mungkin kita juga ada sekaligus perbaikan gitu Bang, ada nggak? Oh ya, saya juga sudah menitipkan kepada tim saya di lapangan semacam pengawas lapangan untuk membuatkan semacam informasi. Misal panjang tersebut lebih kurang kemarin ada sampai 3 km ya. 3 km tersebut itu ada dalam 3 km ada yang sudah berkonstruksi, ada yang terputus belum terkonstruksi, ada yang sudah berkonstruksi dan mulai pecah dan rusak gitu. Itu kita ambilkan database, membuatkan database-nya, difoto, didata. Jadi setiap link tersebut kita sudah membuatkan rangkuman permasalahan. Nanti ke depannya tinggal kita untuk
menganggarkan perbaikannya, penggantiannya ataupun pelebaran segala macam. Jadi semua 23 itu kita sudah semacam mendapatkan data tambahan apa-apa ke depan yang akan kita lakukan pada alur-alur tersebut. Luar biasa tuh listeners. Jadi memang selain memberikan dampak kepada masyarakat, banknya juga tahu nih, ternyata ini PR-nya di sini gitu ya, Bang benar. Itu ada kelebihan semacam bonus bagi kami untuk semacam informasi yang ke depan kita sudah punya cadangan pekerjaan untuk menyelesaikan di alur-alur tersebut. Baik, oke. Selain COVID tentunya gitu ya Bang ya. Memang COVID ini kan juga menjadi fokus utama pemerintah saat ini gitu Bang. Tapi kan juga tidak terlepas ada bencana-bencana lainnya Bang gitu. Apalagi di sumber daya air tentunya juga kita harus harus tahu lah gitu Bang ya titik wilayah di Jambi yang masih banjir, rawan banjir. Nah, tadi juga dengan Pakar Kasih kan membantu mengurangi titik banjir ya Bang ya, karena ada pembersihan sungai, artinya penyumbatan juga berkurang gitu ya Bang ya. Penyumbatan tidak terjadi berarti aliran bisa terus mengalir dengan baik gitu Bang. Nah kalau sampai dengan sekarang Bang, di wilayah yang kita terdata masih menjadi fokus untuk penanganan banjir itu di mana aja Bang? Oh iya, jadi Pakar Kasih ini salah satu aksi ataupun program untuk menunjang kesuksesan permasalahan di bidang SDA. Jadi permasalahan di bidang SDA hari ini ada lebih kurang 19 titik banjir yang ada di Kota Jambi yang harus kami tuntaskan selama 5 tahun ke depan semasa kepemimpinan Bapak Wali Kota yang kedua ini. Jadi itu sudah di plotting dalam RPJM kita 5 tahun ke depan. Kami sudah bekerja lebih kurang 2 tahun perencanaan pekerjaan semasa RPJM itu berlangsung. Jadi sudah kita selesaikan dari 19 tersebut, kita sudah menyelesaikan 9. Di tahun pertama kita menyelesaikan 3 titik. Kemudian tahun ini 2020 ini kita menyelesaikan 6 titik. Artinya sudah berkurang 9 titik dari 19 titik yang sudah kita plotting, kita permanenkan dalam RPJM untuk kita selesaikan. Nah, keterkaitan program Pakar Kasih ini itu menunjang penyempurnaan penyelesaian dari ke-19 titik tersebut. Nah, jadi 19 titik itu tidak serta-merta program Pakar Kasih mampu menyelesaikannya. Kita sudah menganggarkan dalam 5 tahun ke depan untuk menuntaskan 19 titik tersebut dengan pola pembersihan yang kita lakukan. Dalam pembersihan tadilah mungkin program Pakar Kasih berperan pembersihan dengan tenaga orang ataupun manusia. Kemudian menyelesaikan titik genangan tadi melakukan normalisasi dengan alat berat. Nah itu anggaran kita untuk menyelesaikannya. Kemudian menggantikan bangunan-bangunan air seperti jembatan, bok kalper. Nah, kemudian membuatkan dinding-dinding cor tadi. Jadi program Pakar Kasih ini salah satu penunjang untuk menyelesaikan 19 titik banjir yang ada di Kota Jambi. Jadi ada 4 komponen tadi ya, orang, bangunan air, kemudian dinding-dinding saluran sungai kita yang harus kita berdayakan untuk menyelesaikan salah satu titik tadi. 4 komponen itu berperan semua. Nah, jadi peran yang Pakar Kasih ini pembersihan menggunakan tenaga orang tadi. Nah, itu posisinya Pakar Kasih dalam mengatasi 19 titik banjir. Seperti saya sampaikan tadi, kita sudah dari 19 itu kita juga sudah menyelesaikan 9 titik. Sisanya 10 sampai titik. dengan sekarang ini ya Bang ya. Sampai hari ini kita sudah menyelesaikan 9 titik, tinggal 10 yang 3 tahun sisa kepemimpinan Bapak Wali ke depan. Berarti 3 tahun ke depan ini punya waktu 3 tahun untuk menyelesaikan 10 titik gitu ya Bang. 10 titik berikutnya. Nah, jadi permanen sifatnya pembersihan tersebut. Hari ini kita akan mempermanenkan penyelesaian itu benar-benar tuntas. Jadi kita sudah juga sekarang bekerja sama dengan pihak balai untuk melakukan kontrol banjir tersebut di muara-muara sungai. Salah satunya kemarin kita sudah dibantukan oleh pihak balai membangun pintu air di Sungai Asam dan Sungai Tembuku. Notabene Sungai Asam dan Sungai Tembuku hari ini terjadi trouble. Akan kita revisi perbaikan bangunan pompanya. Pintunya selesai. Pintu air selesai. Ternyata pompanya terjadi kerusakan sedikit. Ditambah lagi ada beberapa titik ke depan kita sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengambilkan dana APBN untuk membuatkan 3 atau 4 pintu lagi ke depan untuk yang sudah seperti dibangun di Sungai Asam dan Tembuku tersebut, untuk benar-benar posisi air kita yang dari hulu menuju ke Batanghari tersebut benar-benar tidak menjadi genangan di wilayah awalnya, wilayah hulunya. Itu kita harus buatkan bangunan pompa dan pompanya dibuangkan ke Batanghari airnya. Jadi kita nih banjir di Kota Jambi ini kan ada semacam
2 kejadian. Akibat hujan di hulu tergenang juga di sepanjang sungai kita. Tiba-tiba akibat hujan dari hulu, dari Merangin, Muara Bungo, Muara Tembesi segala macam itu wilayah kita tiba-tiba kebanjiran. Kiriman berarti Kiriman, betul. Nah, jadi pintu tadi berfungsi untuk mengatasi air dari Batanghari tidak masuk ke wilayah kita, sekaligus juga membuang air yang akibat hujan di wilayah kita ke Batanghari. Jadi wilayah kita secara permanen tetap bebas daripada banjir. Konsepnya begitu pintu-pintu air tersebut. Jadi kita membangun itu, kita membutuhkan dana sangat banyak. Kita bekerja sama dengan Kementerian PU pusat di Jakarta untuk kita sekarang dalam proses pembuatan pintu tersebut. Proposal nanti kita ajukan dan nanti akan dibangun oleh pihak balai juga ke depan seperti itu. Mengatasi banjir yang benar-benar mempermanenkan persoalan tersebut. Dari hulunya wilayah kita tidak terganggu akibat hujan dan dibuang ke Batanghari. Dari luapan Batanghari juga diganjal atau dipermanenkan, dijaga oleh pintu-pintu air tersebut seperti itu. Baik, nah Bang, ini kayaknya pas banget Bang kalau mikrofonnya lebih di sini. Ini yang kurang fokus jadinya ya. Biar listeners bisa lebih paham gitu loh. Ternyata di Jambi ini memang masih ada titik banjir yang perlu diatasi. Nah, sampai dengan kan 5 tahun Bang ya, sampai dengan tahun ini udah 2 tahun berjalan, udah 9 yang terselesaikan gitu. Betul. Nah, untuk 3 tahun ke depan Bang, berarti optimis dong Bang ya bisa misalkan 10 titik lagi. Ya, insya Allah kita sudah membuatkan planning. Jadi setiap uraian titik-titik tersebut kita sudah breakdown. Pekerjaan apa saja yang akan kita kerjakan, kemudian hal-hal apa yang akan kita laksanakan pada penyelesaian 10 titik ke depan. Kita sudah breakdown, misalnya seperti saya uraikan tadi, melakukan pembersihannya, normalisasi pakai alat beratnya, mengganti bangunan airnya. Bangunan air itu dua macam tadi, seperti jembatan yang kita ganti, box culvert yang dulu pakai sekat tengah 2 lubang kita upayakan menjadi 1 lubang, itu mengganggu kelancaran air kita. Kemudian membuatkan dinding-dinding pengaman sungai supaya air tersebut tidak melebar kemana-mana seperti itu, sehingganya jadi tidak terjadi genangan di mana-mana seperti itu. Baik, apalagi kalau udah kayak mau masuk Desember gitu Bang, kayak di awal Desember pasti kan mulai masuk yang namanya musim penghujan gitu Bang. Nah kalau kita sendiri gimana Bang? Kalau udah musim hujan apa sih? Fenomena hujan itu saya sampaikan tadi, kita ini sudah semacam dapat jatah wajib banjir. Batanghari tersebut dapat jatah wajib yang tidak kita bisa elakkan seperti tadi. Banjir kiriman tadi memang fluktuasi yang cukup tinggi dan besar. Kita apapun yang akan kita lakukan, faktanya memang itu sudah semacam rutinitas banjir. Cuman kita bisa mengatasinya sebatas kemampuan untuk tidak terlalu berpanjang waktunya genangan atau banjir tadi. Kalau banjirnya dari hulu, dari kabupaten lain tersebut, kita biasanya memakan waktu mungkin 1 bulanan seperti itu. Yang kita fenomena yang hari ini kita menjadi keresahan dari warga tadi, banjir-banjir yang di sepanjang sungai menuju Batanghari, bukan yang kiriman dari kabupaten tersebut. Nah, kalau itu mungkin merupakan bantaran sungai Batanghari, lebih kurang 1 bulan atau 3 minggu, itu otomatis akan kering dengan sendirinya. Nah, kalau di hulu-hulu yang seperti kita pernah sampaikan ada 9 sungai tersebut dari hulu menuju ke Batanghari, itu apabila tidak kita berdayakan pembersihannya, pembangunannya segala macam, itu akan terjadi genangan di sepanjang sungai yang 9 menuju ke Batanghari tersebut. Nah, pekerjaan kita seperti itu untuk sehingganya risiko genangan terjadi, kalau dapat tidak terjadi genangan, kalaupun terjadi genangan tidak terlalu lama seperti itu. Jadi pekerjaan kita membersihkan, normalisasi, membangun konstruksi di sepanjang sungai seperti itu. Baik, diantaranya dengan pekarkasi juga ya. Nah, salah satunya komponen untuk pembersihan mengatasi genang tadi, pembersihan menggunakan tenaga orang, apa karkasi tadi masuknya di situ seperti itu. Baik. Nah, kalau ngomongin soal banjir gitu, Bang, kan juga masuk dalam programnya SDA ya Bang ya, penanganannya. Nah, lalu Bang kalau untuk program yang selama ini tahun 2020 yang harus kita laksanakan mungkin gitu Bang, tapi harus terkendala nih karena mungkin dananya dialihfungsikan buat penanganan COVID. Ada nggak Bang? Atau mungkin ada yang sedikit harus dikurangi gitu ya? Jujur memang ada dampak daripada tahun 2001 tersebut, tapi tidak terlalu besar. Kita kondisikan untuk dikurangi pembersihan menggunakan tenaga orang tadi. Kalau pekerjaan fisik itu kita sudah terkontraktual semua dengan pihak ketiga yang dikerjakan sudah terikat kontrak semua. Artinya tinggal menyelesaikan, tidak mungkin lagi itu diganggu. Jadi yang terkurang sedikit tadi saya sampaikan ada sedikit terkurang tadi
program-program rutin swakelola kami yang membersihkan sungai tadi dengan tenaga orang tadi. Nah, tiba itu kita kurangi akibat daripada COVID, ternyata bantuan pakar kasih masuk lagi, artinya agak impas lah seperti itu. Walaupun dari dana kita berkurang, tapi tetap ada bantuan yang menutupnya gitu ya Bang tiba-tiba ya. kita dapat semacam stimulus untuk membantu yang terkurangkan tadi. Tapi wujudnya pakar kasih begitu. Jadi sehingganya boleh dibilang impas dan sedikit agak berlebih lah dana kita untuk pembersihan sungai. Yang tipe pembersihan pemberdayaan jadi seperti itu. Emang kalau yang kemarin sempat yang apa namanya harus terkendala itu apa Bang? Kita ada pengurangan biaya yang pembersihan menggunakan tenaga rutin kita. Itu memang kita untuk berpihak pengurangan dana tersebut akibat COVID tadi memang harus dikurangkan. Ya kita sumbangkan menjadi semacam dana bersama untuk penanganan COVID. Nah itu memang kita kurangkan. Tapi yang terkontraktual tidak bisa kita kurang karena sudah diikat dengan dasar hukum yang jelas, kita kontrak kan. Begitu itu dikurangkan, akibatnya kan pekerjaan kita yang seharusnya kita kerjakan dengan kita sendiri tadi agak berkurang sedikit karena uangnya memang sudah berkurang gitu kan. Pembersihan dengan tenaga perorangan di wilayah-wilayah seluruh Kota Jambi tadi agak volumenya menjadi berkurang. Tapi ternyata akibat COVID juga salah satu sektor yang dipilih untuk dapat bantuan COVID tadi yang bisa diberdayakan sektor SDA juga. Datanglah program kasih untuk menutupi yang sudah terambil tadi, mungkin lebih kurang logika seperti itu. Seperti itulah logikanya Bang ya. Baik, jadi listeners bukan cuman tim gugus tugas aja gitu Bang ya yang punya apa namanya porsi untuk membantu penanganan COVID gitu Bang ya. Tapi kita juga ada gitu ya benar. Bang. Jadi saya pilihkan tadi salah satu sektor yang agak menyerap tenaga yang banyak tadi. Intinya seperti itu kan. Tenaga yang banyak tadi siapa? Orang-orang yang terdampak COVID tadi. Salah satu sektornya itu ya pembersihan sungai tadi. Ternyata bisa dinilai, ternyata sektor ini bisa menampung orang-orang yang terdampak tadi. Makanya dikerjasamakan dengan bidang sumber daya air. Nah, mungkin kalau dipilihkan sektor-sektor yang lain mungkin ada sih, tapi mungkin yang agak banyak mendampak rekrutmen tenaga kerja dan perguliran ekonominya mungkin dari sisi pembersihan sungai tadi, mungkin seperti itu. Logikanya gitu sih. Baik, jadi ada kurang lebih 1000-an ya Bang ya. 1000 lebih kurang. 1100-an warga Kota Jambi listeners yang sudah dilibatkan oleh bidang SDA PUPR Kota Jambi untuk pembersihan kali gitu ya Bang ya dalam kita kali ya sungai atau sungai gitu ya. Dalam program pakar kasih. Jadi memang cukup membantu sekali ya Bang ya. Ini kurang lebih 1 bulan kemarin listeners dilaksanakan dan sekarang sudah selesai dan alhamdulillah juga berdampak baik untuk kebersihan sungai juga listeners. Ya, masyarakatnya terbantu mulai bekerja dan pendapatannya ada. Kemudian yang kami rasakan dari sektor sumber daya airnya, sungai-sungai kita sudah cukup bersih dan lancar semua seperti itu. Jadi ada dua sisi yang benar-benar misinya untuk memberdayakan tenaga kerja sampai sektor sungainya juga bersih begitu. Nah, ada dua sisi yang memang dampaknya memang kita rasakan. Sangat berarti sekarang baik. PR-nya tinggal dijaga aja Bang ya. Jadi menjaga itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami cukup tahu bagaimana pola memelihara dan kedepannya seperti apa. Seperti terbantukan dengan database tadi. Kita punya data mana yang roboh, mana yang belum terkonstruksi, mana yang harus dipelihara, mana yang direhab, kita sudah punya. Tinggal kita list tadilah yang akan kita tuntaskan pada tahun-tahun berikutnya seperti itu. Sehingganya yang sudah 23 terkerjakan tadi tetap terpelihara stabil sebagaimana yang sudah kita kerjakan, bersihkan seperti itu. Baik, mungkin kalau untuk masyarakat nih Bang, mungkin masih ada yang bandel gitu ya, mau buang sampah sembarangan di sungai. Nah itu mungkin kalau dari kita Bang yang selaku penanganan paling fokusnya di SDA gitu Bang, seperti apa Bang? Juga sudah mengupayakan di lapangan bekerja sama dengan pihak kelurahan, menginstruksikan membuatkan semacam spanduk-spanduk. Ada semacam pelanggaran perda membuang sampah dapat sanksi ini segala macam itu ditempelkan semua di seluruh wilayah sungai yang kita bersihkan. Itu sudah terpasang. Salah satunya upayanya untuk mempertahankan tersebut, salah satu seperti itu. Artinya melalui sosialisasi tersebut juga masyarakat menyadari bahwa sungai ini akibat mereka membuang sampah ke sungai ternyata dampaknya kotornya luar biasa. Dan mereka sendiri yang merasakan hari ini karena yang bekerja mereka penduduk sendiri. Ternyata sungai kita ini luar biasa kotornya. Siapa yang berbuat? Ternyata ya kita sendiri seperti itu kan. Yang notabene sudah mereka rasakan sendiri. Artinya mudah-mudahan melalui edukasi tersebut masyarakat menyadari tidak lagi akan membuang sampah sembarangan pada sungai. Kemudian juga berpihak kepada pihak kelurahan
ya tong-tong sampahnya disiapkan, artinya yang di tong sampah tadi dibuangkan ke TPS yang terdekat, sehingga tidak mungkin juga masyarakat dulu kena tong sampah yang tidak ceria, yang enak gampangnya ternyata jadi buang ke sungai saja, ngalir gitu ya Bang ya. Ngalir. Jadi artinya ada komponen-komponen lain yang memang kita cukup menjadi pelajaran bagi kita. Oh ternyata tong sampah harus kita siapkan, pengangkutan rutinnya harus dilakukan. Benar. Kemudian masyarakat diingatkan melalui spanduk tadi, sehingganya sungainya tetap menjadi stabil dan bersih terus ke depannya seperti itu. Karena memang kalau bersih kita juga menikmati gitu ya. Ya benar, ternyata sungai-sungai kita kalau begitu kita bersihkan, pada saat sudah bersihkan lumayan airnya bersih. Ternyata itu sungai kita juga bercampur kan, ada limbah air dari rumah tangga, ya paret-paret rumah tangga yang masuk ke sungai. Ditambah lagi sampah, kadang-kadang orang juga memotong pohon segala macam, membuang sampah potongan itu juga langsung ke sungai, dan volume besar itu juga mengganggu aliran air. Datang hujan terjadilah backwater dan tumpahan jadilah limpah. Jadi heboh semacam banjir ternyata ya akibat perilaku kita sendiri juga di lapangan seperti itu. Penyumbatan Membuangnya mungkin di hulu, kejadian macetnya di hilir sebelah sini. Benar. Dia nggak merasa, oh ternyata bukan kami yang buang, ternyata sampah mereka dari ujung sampai ke bawah seperti itu. Kita yang buang tapi teman yang kena. Teman yang kebagian seperti itu. Jadi edukasi itu sudah kita upayakan untuk membuatkan spanduk dan sosialisasi juga. Salah satunya mungkin melewat media radio seperti ini. Mungkin kita sampaikan, mudah-mudahan masyarakat banyak mendengar dan menyadari. Sehingganya juga mulai menyadari, sadar tidak lagi membuang sampah ke sungai seperti itu. Baik tuh listeners, jadi perlu perhatian juga gitu ya Bang ya. Apalagi di suasana COVID kayak gini gitu ya Bang ya, kita harus sama-sama menjaga kesehatan. Nah salah satunya juga tidak membuang sampah sembarangan kan Bang ya, kalau ngomongin soal kebersihan gitu. Dan tentunya juga Bang mungkin di tengah pandemi gitu Bang, ada beberapa masyarakat yang saat ini kehilangan pekerjaan. Tadi ada juga yang bertanya kapan dibuka lagi Pakarkasi gitu ya. Mungkin tahun depan gitu ya Bang ya, tapi dalam program yang berbeda. Iya betul. Nah, jadi sebenarnya juga sektor yang dibantukan di sini kan sektor penyediaan lapangan kerja. Lapangan kerja itu tidak mesti, tidak harus, dan tidak satu-satunya sumber daya air. Artinya sektor lain juga bisa berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berbasis masyarakat yang memang salah satunya akibat terdampak pada ini. Sektor-sektor lain bisa diberdayakan. Kalau untuk kedepannya seperti disampaikan di awal tadi, kita sudah juga, jadi misi kita ke depan kalau dapat sungai-sungai di wilayah masing-masing itu warga mereka sendiri yang mengurus dan membersihkannya. Jadi mereka cukup tahu apa yang terjadi di wilayah sendiri. Jadi kalau dapat orang situ yang ngurusin sungai situ. Nah, di wilayah lainnya pun sungai situ, wilayah yang berikutnya mereka di wilayah tersebut yang peduli. Jadi ke depan kita juga membuat semacam kelompok-kelompok peduli sungai di basis-basis sepanjang sungai alur tersebut. Jadi kalau sudah peduli artinya dia sangat memperhatikan apa yang diperlukan pemberdayaan sungai tersebut, baik pembersihannya, melaporkannya kepada kita. Oh Pak, di sini terjadi buntu, saluran segala macam. Kami butuh tenaga untuk pembersihannya. Dia bisa laporkan kepada kami. Jadi kelompok kemana tuh Bang mungkin? Ke kantor kita. Oh langsung ke kantor aja ya? Menyampaikan. Tapi melalui perpanjangan tangan kita kelompok-kelompok yang peduli tadi. Jadi mereka memantau sepanjang sungai. Oh Pak, jangan lagi buanglah ke sini sampahnya. Diingatkan, dia mengingatkan untuk tetangganya sendiri. Karena kalau orang situ kan sudah sangat yakin, oh pasti Bapak ini kemarin yang membuang sampah. Mengingatkan baik. Kemudian dicatat, Pak jangan lagi buang ke sini, karena kami yang akan membersihkan ini. Nah, kalau terjadi sesuatu yang sudah oper, dia bisa minta bantu kepada kami untuk membersihkannya. Jadi mereka menjaganya real time setiap hari, kelompok-kelompok tersebut. Juga nanti kita libatkan juga kalau butuh bantuan untuk pengerjaan, juga kita ikut sertakan untuk membersihkan ke depannya seperti itu. Baik, jadi artinya ditunggu aja buat listeners atau mungkin masyarakat yang masih menunggu program keterlibatan dari pemerintah Bang ya untuk pekerjaan gitu. Pekerjaan sektor pembersihan sungai. Ya, jadi mungkin kalau dulu bahasanya Pakarkasi, kalau ke depan mungkin tidak Pakarkasi lagi, tapi wujudnya yang diurus juga tentang masalah kebersihan sungai. Kebersihan sungai. Karena Pakarkasi ini lebih bersentuhan dengan pemberdayaan tenaga kerja terdampak COVID. Yang terdampak COVID. Nah, seperti itu. Oke, nah mungkin Bang terakhir Bang, mungkin di tengah pandemi apa nih Bang yang pengen kita sampaikan kepada masyarakat Bang? Jadi di pandemi hari ini kita memang masih
berdampingan berjuang ya. berdampingan dan berjuang. berdampingan dan berjuang dengan COVID tadi ya. Kita juga tidak bisa serta-merta ini pekerjaan besar dan berat, ternyata juga kita masih angka-angka yang terdampak segala macam, ternyata fakta di lapangan juga cukup signifikan naiknya dan sangat mengkhawatirkan kita sebenarnya. Jadi artinya ikutilah apa yang dianjurkan oleh pemerintah, protokol kesehatannya seperti memakai masker, kemudian 3M Bang ya. 3M ya, social distancing segala macam, kemudian aktivitasnya sudah dibatasi, sudah mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita sadar semua mengikuti 3M tadi, protokol kesehatan, penyebarannya sudah tidak meluas lagi seperti itu. Artinya kita sangat konsentrasi hari ini, konsentrasi kita untuk menyelesaikan proses penyebaran dan mengurangi dampak COVID itu. Mungkin lebih seperti itu kalau dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Bang Yunius. Listeners, jelas sekali bahwa memang meskipun di tengah pandemi gitu ya, tetap kita berkegiatan kayak kemarin pembersihan dari pemerintah listeners untuk sungai-sungai, tapi dengan prokes COVID-19 ya Bang ya, tentunya pengerjaannya prokesnya juga. benar. Jadi dasarnya itu dari situ. Nah, maka sektor yang kita bisa digandeng salah satunya untuk merekrut tenaga kerja yang banyak. Jadi pembersihan sungai di bidang sumber daya air gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Yunius sudah sharing sama kita ya hari ini listeners dalam program Ngobrol Santai bareng Jambi Independen. Semoga ke depan bisa ngobrol lagi ya dalam program berbeda juga listeners. Oke, terima kasih banyak Bang. Semoga bermanfaat juga buat listeners yang lagi dengerin untuk siang hari ini tentunya. Jangan lupa untuk selalu 3M ya Bang ya, untuk memakai maskernya, menjaga jaraknya dan juga mencuci tangan di air yang mengalir. So, udah di penjuru waktu nih Bang. Kita harus pamit dulu Bang ya sama listeners di rumah. Mungkin Bang Yunius pengen ada sepatah dua kata lagi nggak untuk listeners di penutupan ini gitu Bang? Ya boleh, mungkin mengulang sedikit lagi. Tetaplah kita konsentrasi dalam perjuangan kita mengatasi COVID ke depan. Artinya keberhasilan ini merupakan perjuangan kita semua. Artinya kita tidak bisa mengandalkan orang lain, setidaknya dari kita sendiri untuk keluar dari pandemi ini, seperti itu aja. Baik, terima kasih. Akhirnya listeners dari kawasan Jalan Empat Timur nomor 35 di Jambi, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you bye listeners.